Metra Susila SPD yang mengajar di SMP 5 Batu Sangkar ya. Apa kabar untuk anak-anak daerah ASEAN? Selamat siang Ibu. Selamat siang. Semangat ya Bu ya. Semangat. Oke, langsung saja kita ke Ibu Metra Susila SPD. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi menjelang siang. Kembali bertemu dengan mata pelajaran IPS. Kali ini kamu bertemu lewat radio 1,2 FM Luak Nantuo. Untuk kali ini Ibu tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah diperkenalkan tadi oleh Ibu penyiar. Terima kasih Ibu penyiar. Mudah-mudahan keberadaan Ibu di radio ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya bermanfaat untuk peserta didik, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat pendengar Luak Nantuo. Baik, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita berserah diri dan berselindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan semua rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Mudah-mudahan anak-anak Ibu dimanapun berada yang sempat mendengarkan program belajar via radio ini tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kamu mungkin sudah mendapat materi tentang bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Namun pada saat sekarang, Ibu tidak akan mengulas kembali apa bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Namun pada kesempatan ini, kita akan membahas pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN, di mana tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran via radio, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan masyarakat ASEAN, terkhusus di masa pandemi COVID-19. Sengaja anak-anak Ibu, materi kita Ibu kaitkan dengan situasi saat sekarang, di mana seluruh dunia, tidak hanya kita, dihadapkan ke masalah COVID-19. Bicara mengenai COVID-19, bukan suatu kata yang asing bagi kita. Semua kita sudah tahu apa itu COVID-19. Nah sekarang, masyarakat ASEAN, khususnya di bidang apa saja, sekarang terganggu dengan keberadaan COVID-19. Untuk itu para pemerintah berusaha mengambil berbagai kebijakan untuk menghadapi situasi yang sedang kita alami sekarang ini. Nah, sebelum Ibu lanjutkan tentang materi kita, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak kita. Pada kesempatan ini kita tidak belajar ya anak-anakku sayang, kita sharing saja. Karena materi kita berkaitan dengan kondisi saat sekarang. Kita sharing saja. Oke, siap anak-anak Ibu semuanya? Oke. Silakan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Silakan nanti kamu jawab melalui nomor 0813 668 1359. Oke, Ibu ulangi 0813 6668 1359. Oke. Pertanyaan Ibu seperti ini. Kita semua adalah masyarakat ASEAN. Tidak terkecuali anak-anak Ibu semuanya. Nah, pertanyaannya, dampak apa yang kamu rasakan? Dampak apa yang kamu rasakan akibat pandemi COVID-19? Silakan anak-anak Ibu yang mau bergabung dengan 1,2 FM Luak Nantuo.
Silakan anak-anak ibu yang merasakan dampak apa yang kamu rasakan, atau Bu ulangi, anak-anak ibu sekalian, silahkan yang ingin mengeluarkan pendapatnya untuk menghubungi 0813. Ada yang masuk Bu? Belum. Oke. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Ivan Kurniawan dari SMP Negeri 1 Batu Sangkar. Ivan Kurniawan, SMP 1 Batu Sangkar. Terima kasih anak ibu. Silakan Pan. Oke Ivan, silakan. Ulangi soalnya, Bu. Oke. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lihat? Ya, situasi apa yang kamu rasakan akibat dampak COVID-19 pada saat sekarang? Oke, silakan. Bosan, tidak semangat belajar. Oke. Aktivitas terbatas. Ada lagi, silakan. 1, bosan. 2, tidak semangat belajar. Oke. 3, aktivitas terbatas. Ya. Masih ada Ivan? Nggak ada lagi, Bu. Oke, terima kasih Ivan. Ini curhat ya Ivan ya. Jadi dengan COVID-19 kata Ivan tidak semangat belajar, boring ya, bosan ya. Itu yang dirasakan oleh Ivan dengan adanya COVID-19. Oke, Ibu masih terima, masih ada barangkali anak-anak Ibu, silakan. Kita sharing saja apa yang kamu rasakan dengan COVID-19, dampak dari COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Silakan anak-anak Ibu, kalau masih ada yang mau sharing, mau curhat atau apa, silakan. Di 0813 6668 1359. Silakan. Oke. Tadi terima kasih kepada Ivan, dia sudah menjelaskan. Oke, ada yang masuk? Silakan. Assalamualaikum. Terputus. Oke. Kebosanan, malas belajar, itu yang dirasakan oleh Ivan. Silakan. Oke, ada. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa anak sayang? Ada yang masuk? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Bosanan. Putus. Enggak putus, langsung. Silakan Adik, nggak putus. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa? Dari mana? Anak tolol. Dengan siapa? Halo? Oh, putus. Oke, tak apa-apa, enggak masalah. Masih ada sebelum melanjutkan. Oke, itu salah satu dampak yang sudah dirasakan oleh Ivan. Nah, sekarang kita akan menjabarkan dampak yang dirasakan oleh Ivan itu akibat dampak di bidang apa. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Dampak di bidang apa? Oke. Nah, untuk mengatasi masalah kenapa Ivan boring, malas belajar, itu karena terjadinya penyebaran COVID-19 yang luas di negara. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Siapa sayang? Dari mana? Halo? Adik, silakan fokus dengan teleponnya, jangan dengar radionya. Telepon. Halo? Halo, Dek? Halo? Halo? Ya, halo, silakan Nak. Dari mana? Dengan siapa? Dari mana? Saya Fatih Sadid Sedan dari SMP 1 Batu Sangkar. Oke, Fatih ya. Fatih dari SMP 1 Batu Sangkar. Terima kasih Fatih, silakan. Sharingnya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Fatih, apa yang Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam sayang. Apa yang kamu rasakan? Saya Fatih Sadid Sedan dari SMP 1 Batu Sangkar, Bu. Iya, Fatih, silakan Fatih. Terima kasih. Sekarang pertanyaan Ibu, apa Ya, yang Bu. kamu rasakan dengan adanya dampak COVID-19 ini? Apa pertanyaannya tadi, Bu? Apa yang kamu rasakan atau yang kamu lihat akibat dari COVID-19 ini? Pertanyaannya tadi, Bu. Oke, ulangi lagi. Apa yang kamu rasakan? Dampak apa yang kamu rasakan dengan adanya COVID-19 ini? Oke, silakan.
Sekolah menjadi diliburkan, Bu. Oke, sekolah menjadi diliburkan. Oke. Ada lagi? Pekerjaan terhambat. Pekerjaan terhambat. Oke. Terlambat. Sekolah menjadi diliburkan, Bu. Ya, sekolah menjadi diliburkan. Ya. Pekerjaan terhambat. Nah, itu yang dirasakan oleh Fatih. Pekerjaan menjadi terhambat. Ya, pekerjaan menjadi terhambat. Oke, sudah Fatih? Kita akan menjadi pengangguran. Bu. Oh, banyak yang akan jadi pengangguran. Iya. Terima kasih Fatih, terima kasih. Masih ada? Oke, kalau tidak, terima kasih. Ada sudah dua pendapat. Nah, dua pendapat ini kalau kita rangkum, yang pertama itu adalah dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Dampak pandemi virus corona ini di bidang pendidikan. Nah, kenapa ini muncul? Kenapa ini muncul? Kebosanan, kemalasan anak-anak ibu belajar di rumah. Yang mudah-mudahan mendengar radio tidak bosan ya. Mudah-mudahan mendengar radio tidak bosan. Ini adalah salah satu dampak dari virus corona di bidang pendidikan. Nah, ini muncul karena kesepakatan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah di setiap negara-negara ASEAN yang mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh sekolah atau seluruh lembaga pendidikan. Ya, ini merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah di setiap negara di ASEAN untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penularan virus corona. Nah, ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini berdampak kepada anak-anak ibu. Nah, apa dampaknya? Yang sudah dikemukakan oleh Irfan dan Fatih tadi. Ya, ini dampak dari kebijakan yang sudah dibuat oleh para pemerintah, para pemimpin di negara-negara ASEAN. Nah, sehingga dengan kebijakan ini anak-anak ibu menjadi merasa bosan, anak-anak menjadi malas, ya. Namun mudah-mudahan kita berdoa COVID ini bisa cepat selesai sehingga pengaruh di bidang pendidikan ini tidak berlanjut, ya, sehingga kedepannya insya Allah kita akan belajar kembali sehingga kebosanan, kejenuhan, malas belajar tidak dirasakan lagi oleh anak-anak ibu. Itu yang pertama, pengaruh kebijakan di bidang pendidikan. Ya, yang pertama, jadi kita bahas satu persatu pengaruh di bidang pendidikan. Pengaruh di bidang pendidikan, ya, setiap pemerintah, baik mulai dari pusat sampai daerah di setiap negara ASEAN mengambil kebijakan untuk meliburkan sekolah guna menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas. Oke, baik. Berikut kita masuk pengaruh kerjasama yang pertama. Yang kedua, di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi. Tadi Fatih menyatakan pengangguran banyak pengangguran. Memang, ya, memang banyak pengangguran. Nah, kenapa banyak pengangguran? Nah, ini berdampak ke bidang ekonomi. Nah, kebijakan ASEAN dalam respon dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi telah dirangkum dalam 3 kelompok, yakni stimulus ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan perdagangan. Untuk memitigasi dampak COVID-19 di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi. Sejak Februari 2020, secara umum, kebijakan yang dilakukan negara ASEAN dapat digolongkan menjadi 5 hal. Jadi ada 5 kebijakan yang dilakukan oleh setiap negara-negara di ASEAN yang berhubungan dengan bidang ekonomi.
Yang pertama, insentif pajak bagi bisnis yang terdampak COVID-19, khususnya untuk UMKM, ya, usaha mikro, kecil, menengah. Yang kedua, subsidi seperti bantuan tunai, diskon tagihan listrik, hingga insentif tambahan bagi mereka yang bekerja di sektor kesehatan. Ya, sekarang mungkin ibu-ibu, sebagian ibu-ibu rumah tangga gembira dia. Kenapa? Karena tidak bayar listrik. Ya, kami sekarang senang, Bu. Kenapa? Listrik tidak bayar. Ya, ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, penangguhan pembayaran pajak atau pinjaman. Ya. Sekarang kalau ada Bapak Ibu kita, Bapak Ibu pendengar yang punya pinjaman, maka untuk sekarang itu diberikan kelonggaran atau penangguhan pembayaran pajak atau pinjaman tersebut. Yang keempat, pembebasan biaya atau penerapan biaya yang lebih rendah dari pemerintah. Dan yang kelima, Bank Sentral menerapkan kebijakan penurunan suku bunga dan membeli surat berharga atau obligasi pemerintah. Nah, ini di bidang ekonomi. Tadi dijawab oleh Ivan, banyak pengangguran. Banyak pengangguran ini nanti akan diselesaikan dengan kebijakan di bidang sosial budaya. Ya. Kita lihat yang ketiga, kebijakan di bidang sosial budaya, pengaruh kerjasama di bidang sosial budaya. Kita lihat bidang sosial. 1 Mei 2020 di Jakarta, negara-negara ASEAN menyepakati 7 upaya kerjasama, yaitu di bidang pariwisata, sebagai langkah mitigasi terhadap sektor yang dianggap paling terpukul akibat pandemi COVID-19. Di antaranya membina koordinasi ASEAN dalam mempercepat pertukaran informasi tentang perjalanan, terutama terkait standar kesehatan, dan langkah-langkah lain yang diperlakukan negara-negara anggota ASEAN dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Nah, apa dampaknya dengan kehidupan di negara ASEAN? Dengan adanya kebijakan ini, pembatasan pariwisata di setiap negara-negara ASEAN, kira-kira apa dampaknya? Apa dampaknya bagi sosial masyarakat negara ASEAN? Baik, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Silakan anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan apa dampak kebijakan di bidang pariwisata yang dibuat oleh negara-negara di ASEAN terhadap kehidupan masyarakat negara ASEAN. Oke, bagi yang bisa silakan di 80813 6668 1359. Silakan anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan apa kira-kira dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam membatasi bidang pariwisata pada saat sekarang. Silakan. Anak-anak Ibu yang bisa, apa dampak dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah tentang pembatasan pariwisata? Kalau dulu kita bebas, pergi kemana-mana saja bebas. Mau wisata di dalam negeri, ke luar negeri, itu aman. Yang penting ada fulus, ya, ada uang, aman. Sekarang enggak. Walaupun banyak uang kita mau libur kemana-mana, itu banyak sekali protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Nah, ini tidak berlaku di negara kita saja, tapi berlaku di setiap negara-negara di ASEAN. Mungkin sekarang kemarin sudah ada yang punya rencana planning untuk berlibur, ya, tapi terhambat liburnya, ya. Mudah-mudahan ini tidak membuat kecil hati, ya. Ini adalah dampak dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Oke, kira-kira apa dampaknya bagi sosial masyarakat? Silakan anak-anak Ibu,
Apa kira-kira dampak dalam bidang sosial kebijakan pariwisata yang sudah diambil oleh pemerintah? Ada yang mau berpartisipasi? Silakan anak-anak ibu sekalian. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang tidur ya. Masih standby di depan radionya. Halo anak-anak ibu. Baik, kalau tidak ada, ibu akan jelaskan. Dengan adanya kebijakan, setidaknya berdampak terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat ASEAN. Kita tahu, masyarakat ASEAN, terkhusus kita, itu dikenal dengan masyarakat yang ramah tamah. Ya, ramah tamah. Ada yang masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa? Dari mana? Tatanan sosial dan budaya. Saya Fatih Sadiq Firdan dari SMP 1 Sangkar, Bu. Fatih, silakan Fatih. Terima kasih Fatih. Silakan Fatih. Dampaknya, Bu, pemasukannya berkurang, Bu. Oke, pemasukan berkurang. Ada lagi Fatih? Turis tidak mau masuk ke negara Indonesia, Bu. Ya, turis tidak mau masuk ke negara Indonesia. Bagus. Ada lagi Fatih? Ada lagi Fatih? Silakan. Penerbangan ke luar negeri akan berkurang juga, Bu. Iya, penerbangan ke luar negeri juga akan berkurang. Oke, masih ada? Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Fatih. Sudah dijelaskan oleh Fatih. Sangat bagus sekali ya. Aplaus untuk Fatih. Barangkali di rumah anak-anak ibu silakan tepuk tangan untuk Fatih. Tepuk tangan untuk Fatih. Terima kasih untuk Fatih SMP 1 Batu Sangkar. Ya, jadi dengan adanya kebijakan, otomatis turis-turis akan berkurang masuk ke setiap negara. Nah, kurangnya masuk turis-turis ke setiap negara berimbas ke income, ya, berimbas ke pendapatan negara tersebut. Nah, itu yang disebutkan oleh Fatih. Kemudian penerbangan akan berkurang, ya, karena di pariwisata kita dibatasi, penerbangan akan berkurang, ya. Mungkin Fatih sudah ada rencana pergi Raun, tidak jadi ya Fatih. Nah, ini dampaknya. Nah, kemudian bagi sosial apa? Nah, dampak yang disebutkan Fatih itu dampak di bidang ekonomi, ya, karena pendapatan negara akan berkurang. Ya, pendapatan akan berkurang. Di bidang sosial, ya, kita masyarakat yang ramah tamah, ya, kalau kita ketemu sama orang, masyarakat Indonesia pada khususnya, itu selalu dengan budaya salam, ya, senyum, sapa, itu budaya kita. Tapi sekarang bagaimana? Masih ada senyum? Wah, payah ngelihatnya karena tertutup masker. Ya, payah ngelihatnya. Orang senyum atau enggak kepada kita enggak bisa kita lihat. Ini dampak dari kebijakan terhadap kehidupan sosial. Ya, payah orang enggak lihat kita, enggak lihat orang senyum kepada kita. Ya, kemudian, ya, budaya kita senyum, salam, sapa, tegur itu tidak terlihat lagi karena kita tertutup masker. Dan yang paling berbahaya, kecurigaan setiap warga yang masuk ke suatu wilayah. Ya, sekarang kita kalau ada orang yang masuk dari wilayah lain ke wilayah kita kecuriga. Dia aman nggak nih ya? Kita selalu curiga. Ya, wah, ibu ini udah aman dari COVID atau enggak? Ya, Bapak ini aman dari COVID atau enggak? Inilah yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga budaya masyarakat yang ramah tamah sudah mulai pudar. Nah, itu dampak dari kebijakan pemerintah di bidang sosial. Kemudian dampak kebijakan pemerintah terhadap dampak kebijakan atau kerjasama pemerintah di bidang budaya, ya, kita lihat di bidang budaya, pemerintah sudah mengambil beberapa komitmen kebudayaan ASEAN yang telah disepakati, antara lain adanya Festival Budaya ASEAN, adanya Perkemahan Budaya Serumpun,
dan adanya industri musik. Oke. Ada beberapa komitmen kebudayaan ASEAN ya di bidang budaya. Yang pertama ada Festival Budaya ASEAN, kemudian ada Perkemahan Budaya Serumpun, dan ada industri musik. Oke, sekarang ya dengan adanya kerjasama di bidang itu, nah, bagaimana perkembangan kerjasama yang sudah dibuat itu di masa pandemi ini? Ya, bagaimana kerjasama di bidang budaya yang sudah disepakati oleh negara ASEAN? Otomatis komitmen tersebut terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan ya akibat pandemi COVID-19 ini. Ya, maka pemerintah perlu memikirkan lagi apa tindakan ya, apa langkah ke depannya untuk melaksanakan komitmen kebudayaan yang sudah dibuat oleh negara-negara ASEAN. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh kerjasama di bidang politik. Di bidang politik terhadap kehidupan negara-negara ASEAN di masa pandemi COVID-19. Oke, sekarang kita batasi bidang politik. Ya, jadi COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek keamanan non-tradisional, tetapi juga telah memicu perubahan peta geopolitik di kawasan ASEAN. Ya, di mana Ketua ACC juga menyampaikan terkait respon yang telah diberikan oleh ASEAN terhadap upaya memerangi COVID-19 seperti komitmen politik yang tinggi untuk memperkuat respon kolektif ASEAN dalam memerangi COVID-19. Nah, sekarang kita dengar di berita-berita, kita lihat di televisi, kita dengar di radio, ya. Setiap negara selalu waspada, ya, terhadap COVID-19. Jika dikaitkan dengan bidang politik, ya, jika dikaitkan dengan politik, apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya? Ya. Apa pengaruhnya di bidang politik? Nah, sekarang Ibu kembali bertanya kepada anak-anak Ibu, apa pengaruh COVID-19 itu di bidang politik? Oke, untuk anak-anak Ibu yang bisa berpartisipasi, silakan kembali di 0813 6668 1359. Silakan, apa kira-kira pengaruh COVID-19 di bidang politik? Silakan untuk anak-anak Ibu yang mau berpartisipasi kembali. Tadi kayaknya SMP yang ada di Tanah Datar baru SMP 1 ya. Karena SMP 1 yang aktif kayaknya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu SMP 1 Batu Sangkar. Juga untuk guru-gurunya yang sudah support anak-anaknya untuk belajar melalui radio. Silakan anak-anak Ibu yang pengen mengeluarkan pendapatnya, berinteraksi dengan Ibu. Apa kira-kira pengaruh COVID-19 di bidang politik? Silakan. Kita mungkin ini politik ini anak-anak Ibu agak-agak berat mungkin menurut kamu ya. Politik, kita kecil udah bicara masalah politik ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, mungkin anak-anak Ibu menganggap bahwa politik ini berat ini, ya. Nah, kira-kira menurut anak-anak Ibu di bidang politik apa sih pengaruhnya, pengaruh dari COVID-19 ini? Masih ada anak-anak Ibu? Oke. Wah, itu di berita setiap ada. Ada, silakan. Halo. Halo. Halo, dengan siapa? Dari mana? Anissa Lastia dari SMPN 2 Salimpaung. Anissa SMP 2 Salimpaung. Terima kasih Anissa, silakan. Jawabannya saat mengambil keputusan tentang
yang berkaitan dengan negara akan menjadi sulit. Terus? Masih ada Anissa, silakan. Tidak ada pertemuan antara satu dengan yang lainnya. Oke, tidak ada pertemuan antara satu dengan lainnya. Silakan Anissa kalau masih ada. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Anissa sehat. Terima kasih untuk Anissa. Baik, Anissa sudah menjelaskan. Mungkin anak-anak ibu yang lain mendengar bahwa kata Anissa, setiap negara sulit mengambil keputusan. Ya, sulit mengambil keputusan. Ya, negara sulit mengambil keputusan. Sulit untuk melakukan kerjasama. Ya, karena takut dengan pandemi COVID-19. Contohnya saja, setiap melakukan rapat kerjasama negara-negara pemerintah di negara-negara ASEAN sekarang tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Ya, setiap pemerintah harus melakukan rapat secara virtual, ya, secara virtual. Jadi untuk mengambil kebijakan ini amat sulit dilakukan oleh setiap negara. Amat sulit dilakukan oleh setiap negara. Nah, inilah dampak dari kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, dan di bidang pendidikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi semuanya. Dan untuk tugas di rumah barangkali anak-anak Ibu, tugas di rumah, ya, kamu bisa jelaskan kembali. Kamu adalah masyarakat ASEAN, ya. Kemudian kita adalah masyarakat ASEAN. Tugasnya dibuat, nanti diserahkan kepada guru masing-masing. Ibu akan mencek nanti di MGMP, nak sayang, kepada guru-guru kamu yang menyerahkan tugas. Ya. Tugasnya adalah jelaskan dampak dari kerjasama yang paling kamu rasakan di masa pandemi ini. Jelaskan, ya, jelaskan. Jelaskan dampak dari kerjasama ASEAN yang kamu rasakan di masa pandemi ini. Ya, silakan nanti dibuat tugasnya. Mohon kepada guru IPS kelas 8 di mana saja berada, mohon ditanggapi tugas anak-anak kita nanti. Silakan dikumpulkan kepada gurunya nanti, apakah melalui via WA atau melalui media yang lainnya. Jadi jelaskan dampak dari kerjasama di bidang apa yang paling kamu rasakan di masa pandemi ini, ya, dan kenapa seperti itu, ya. Mudah-mudahan anak ibu dapat menjelaskan tugas ini. Demikian saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak ibu, bermanfaat bagi semua. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemateri terakhir kita, yaitu Ibu Metra Susila SPD, ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi tadi. Ya, insya Allah kita ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama. Tetap semangat terus mengikuti program belajar online Guru On Air di Radio Luhak Nantu FM. Sampai jumpa besok, ya.